Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pada kita semua, salam nama budaya. Perkenalkan, nama saya Niwayana Suryantini. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran di kelas 5 dengan tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, dan pembelajaran 1. Nah, video ini saya laksanakan di tempat tugas saya, yaitu di SD Negeri 1, Peguyangan, dan Pasar Bali. Ayo kita simak video yang saya lakukan. Berdiri, beri salam. Selamat pagi Bu Guru. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik? Semua baik? Baik. Nah, aku semangat dalam pembelajaran. Kita biasakan kita semangat sama buku. Masih ingat untuk semangat? Masih. Ayo kita sama-sama tambah semangat. Nah, kalian sudah semangat, semua sudah semangat kan? Nah, sekarang minta cek dong perapian kalian. Cek perapian, apakah kalian sudah siap? Alat tulisnya sudah siap semua? Coba ambil alat tulisnya biasakan, buku tema 5. Terus ambil pulpen. Ya. Semua keluarkan buku tema 5-nya. Pulpen biasakan ada di atas meja. Baik. Sudah semua? Sudah. Karena kalian sudah semua siap? Sudah. Sudah semua, tidak ada tambahan. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, pembelajaran kita hari ini, biasakan kita berdoa. Siapa yang memimpin hari ini? Saya. Oke. Hara, lihat. Biasakan kalau sudah ada yang berdoa, tangannya berapi-api. Ya. Hara. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Hara. Nah, sekarang sudah selesai berdoa, Ibu ajar anak-anak untuk absensi terlebih dahulu. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Siap. Sinta nomor absen berapa? 22. Kenapa? Sakit. Baik. Sudah, karena sakit ya dia. Mungkin tadi udah diinfoin sama orang tuanya, Sinta sakit diare. Ya, musim hujan. Kalian harus jaga kesehatan kalian ya, anak-anak ya, jangan sampai sakit. Karena kita nanti akan ada ulangan umum selanjutnya. Nah, sekarang Ibu ajak anak-anak untuk bernyanyi. Ayo gimana? Semua nyanyi ke guru ya. Terpujilah wahai engkau ibu
KJLI keberapa ya? 70. 70. Harus ingat ya anak-anak ya. Nah sekarang kalian tadi sudah berdoa, sudah absensi, sudah menyanyi. Sekarang ibu ajak anak untuk literasi. Nah literasi hari ini ibu ajak mencari di media internet menggunakan HP. Anak-anak sudah bawa HP? Sudah. Sekarang keluarkan HP-nya anak-anak. Baik. Sudah semua bawa HP? Bagus. Keluarkan HP-nya. Sekarang ibu kasih waktu selama 5 menit. Kalian mencari berita terupdate atau berita terkini. Ya, cari berita yang paling hot news, yang paling di topik trending di bulan ini. Ayo, selama 5 menit. Nah, sudah bisa kan menggunakan HP? Sudah. Oke. Punya sebentar ya, karena kegiatan kita panjang hari ini. Sudah ada yang menemukan berita? Sudah. Siapa? Oke, ibu sekarang minta satu kelompok harus ada melaporkan beritanya. Oke, kelompok rumput. Kelompok rumput ya. Ada? Oke, dibaca. Gerah dengan kondisi jalan rusak, masyarakat menanam pohon pisang di badan jalan sebagai bentuk aksi protes. Oke, sebagai bentuk aksi protes. Ada lagi. Dia menanam pohon pisang lagi. Ika. Bencana alam misalkan korban Ya, bencana. Sudah banyak bencana yang ada di Indonesia. Lagi, ada lagi. Coba, ada lagi yang mau memberikan informasi. Oke, Sawitri. puluhan ribu warga mengungsi dan ribuan warga lainnya terluka akibat gempa. Akibat gempa. Nah, gempa itu merupakan bencana alam apa bencana akibat ulah manusia? Alam. Jadi kalian tidak boleh menyalahkan juga orang-orang di sini. Mungkin karena kita terlalu sering menggunakan AC, efeknya global warming jadinya alam itu marah. Itu juga mempengaruhi ya anak. Oke, ada lagi yang mau melaporkan? Oke, Marsha. Rame-rame media asing soroti gempa bumi Cianjur. Oh banyak sekali. Rame-rame media asing soroti gempa bumi, lagi gempa, bencana terus bencana di Indonesia. Kira-kira apa penyebabnya sayang ya? Terus ada gempa. Oh ya bagus. Pergesekan lempeng bumi. Pergesekan lempeng bumi ya bagus. Lagi ada pendapat lain? Kira-kira ada apa? Bayu? Ika? Di Lumajang ada air terjun. Di Dwi. 6 wisata di Trawangan yang wajib dikunjungi. Surga terindah di atas. Surga terindah kalau di Lombok. Kalau di Bali indah nggak? Indah. Ya, sudah waktunya membaca sudah selesai. Kalian boleh kita dulu. Nanti ada informasi kita sharing lagi ya, anak-anak. Boleh ditutup dulu gininya HP-nya anak-anak. Taruh dulu lagi. Nah, sekarang kita tadi sudah melakukan kegiatan literasi. Ibu nanya sama kalian, kalian pernah mengenal literasi selain membaca nggak? Apa sih? Menyanyi termasuk literasi? Boleh. Kalau literasi baca tulis, literasi sains. Kalau kalian belajar IPA, belajar tentang alam juga termasuk literasi, namanya literasi sains ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak adalah tentang mencari ide pokok di teks non fiksi. Yang kedua tentang mengenal jaring-jaring makanan. Nanti kegiatan kita setelah ini ibu ajak anak-anak untuk mengamati video. Setelah kalian mengamati video, ibu ajak anak-anak membentuk kelompok.
terus membentuk kelompok, kita turun ke halaman. Kita mengamati lingkungan yang ada di luar halaman kita. Kemudian kita mengerjakan LKPD lagi. Habis kita mengerjakan LKPD, kita membuat diorama rantai makanan. Setelah itu kalian mempresentasikan di kelas. Setelah itu ibu ajak anak-anak evaluasi melalui Google Form dan menyanyi lagi sekali dan tutup dengan doa. Mengerti anak-anak? Mengerti. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Menambah kesiapan anak-anak, ibu minta kalian semua tepuk PPK. Ya? Tepuk PPK. Merah putih, religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. PPK. PPK. Oke, job. Anak, sekarang kita menonton video. Kalian mengamati video dulu ya. Dari jaring-jaring makanan. Apa itu teman-teman sekalian? Rantai makanan merupakan hubungan yang khas atau khusus antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen pertama Ini apa nih, adalah Nak? produsen. Kalian tahu belakang? Ini apa nih? Kata. Kata apa kodok? Kata. Oke, nanti ibu jelaskan nanti apa itu kata, apa itu kodok. Lalu, apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat semakin banyak dan energi yang mengalir juga semakin kompleks. Selamat belajar! Oke, sudah disimak video pertama? Sudah. Sekarang video kedua. Selamat datang di Zayana Media. Kagetnya. Oke, jangan tegang sama ibu. Kita nonton. Teks non fiksi. Ada ruang teks non fiksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bunda. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Teks teks non non fiksi. fiksi. Anak nonton teks non fiksi? Anak-anak masihkah pada ingat teks tentang Raja Mulawarman dan Kerajaan Kutai? Dan teks tersebut merupakan contoh cerita non fiksi. Apakah yang dimaksud dengan cerita non fiksi dan apa pula yang membedakannya dengan cerita fiksi? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fiksi berarti rekaan, hayalan, dan tidak berdasarkan kisah nyata. Jadi, cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis. Walaupun beberapa bagian cerita fiksi terkadang berdasarkan kisah nyata, tetapi secara keseluruhan cerita tersebut sudah dijadikan bahan untuk memperindah jalan cerita. Contoh dari cerita fiksi antara lain adalah novel, cerpen, cerpen, sinetron, film, dan drama. Kebalikan dari fiksi adalah non-fiksi, yang artinya bukan rekaan, bukan hayalan, dan berdasarkan kejadian nyata. Ini berarti cerita non-fiksi ditulis berdasarkan kenyataan dan bukan imajinasi penulis. Adapun contoh cerita non-fiksi adalah berita, skripsi, buku harian, laporan pengamatan, dan resensi buku. Banyak orang yang salah
dalam membedakan antara cerita fiksi dan non-fiksi. Ada yang menyebut jika perbedaannya terletak pada bahasa yang digunakan. Cerita fiksi menggunakan bahasa tidak resmi dan biasa menggunakan kata-kata konotasi. Sementara itu, cerita non-fiksi menggunakan bahasa resmi dan banyak menggunakan kata-kata denotasi. Namun, sebenarnya tidaklah demikian. Bahasa resmi dan tidak resmi dapat digunakan dengan cerita fiksi maupun non-fiksi. Lantas, apa perbedaan yang jelas antara cerita fiksi dan non-fiksi? Ya, anak-anak, perbedaan yang paling jelas adalah sifat dari cerita. Jika suatu cerita sifatnya nyata, maka disebut cerita non-fiksi, apapun bahasa yang digunakan. Sementara itu, apabila suatu cerita bersifat khayalan dan penuh imajinasi, maka cerita tersebut dikatakan cerita fiksi. Anak-anak, untuk memperbanyak pengetahuanmu tentang teks non-fiksi, jawablah pertanyaan berikut ini. Baik, ada 2 video yang ditayangkan tadi ya. Sudah diingat? Sudah. Video pertama, kalian lihat gambar apa? Ada binatang apa yang kalian lihat? Tikus. Rumput. Kalian sudah memperhatikan. Di video kedua kalian lihat apa? Terus kalian sudah tahu teks itu apa? Non-fiksi sudah tahu? Oke, sudah tahu kalian bentuk jadi 6 kelompok ya. Kalian tugasnya sekarang anak-anak membentuk kelompok. Oke, sekarang ibu bentuk kelompok tidak boleh ada yang gini, memilih-milih teman. Sekarang ibu tukar. Anjani duduk di Kirana di Anjani. Ayo, bukunya dibawa saya. Kasih dia dulu. Oke. Dwi pindah ke Trisna pindah ke Dwi. Oke. Ibu pengen anak-anak itu biar itu aja kelompoknya. Kita sekarang untuk kelompok secara heterogen. Ya. Terus Sinta pindah ke Ayu pindah ke Sinta. Mesya pindah ke Ayu. Oke. Yang cowok, Yo pindah ke Wira pindah ke Yu. Sudah siap? Ini ibu namakan kelompok rumput. Kelompok rumput. Ingat ya, namanya kelompok rumput. Oke, ini namanya kelompok ular. Ini namanya kelompok burung. Ini namanya kelompok ular. Ya, kelompok ular. Kelompok ular. Oke, ini namanya kelompok jamur. Nah, tugas anak-anak hari ini adalah kalian harus bisa berdiskusi dalam kelompok. Nah, tugas kita hari ini adalah mengamati lingkungan di sekitar sekolah kita. Nah, sebelum kita mengamati, kita harus berdiri dulu. Berdiri. Nah, sekarang kita keluar kelas, anak-anak ya. Tapi anak-anak harus berbaris dengan rapi. Di bawah nanti kalian langsung ke tempat kelompoknya masing-masing. Di sana sudah ibu sediakan meja sama kelompok. Baik? Kita cut. Ya, anak kelas dari atas, kalian turun hati-hati ya. Oke, dari kelompok rumput berbaris yang rapi. Ayo. Turun. Jalan langsung ya. Oke, ibu. Baris. Jalan biasa.
Dimulai dari sekarang. Kalian mengamati apa namanya ini? Ayamnya. Lihat bentuk ayamnya. Cuma ngasih kaki ayamnya lihat. Lihat berapa jumlah ayam. Nah, ya, kalian lihat ikan-ikannya itu. Iya sih kaki apa enggak? Nanti biar kalian bisa nanti dibuat prakarya itu kalian bisa mengamati berapa, gimana bentuk ikannya, gimana bentuk siripnya ikan. Misalnya kalau kalian buat ikan ya, nih ada ikan yang kecil-kecil ini beda juga bentuknya sama yang itu. Ngerti? Oke. Oke, anak-anak mau ngamati apa ini? Ayam. Nanti kalian buat ayam ya. Nanti kakinya ayam ada berapa? Kalian lihat ya. Cermati ayamnya. Terus bentuk paruhnya kayak gimana? Dia termasuk omnivora. Kalian tahu dia. Ya, bentuk-bentuknya. Ngerti ya? Ya. Udah paham? Ya. Selain cari ayam, kalian bisa nyari rumput. Nanti ada padang-padang di sini ya. Padang rumput. Terus cari hewan lain selain ayam. Ada ikan di sana tadi teman-teman udah lihat. Ada cacing, ada jangkrik. Ya. Baik, kelompok lain dulu ya. Oke. Oke, kalian kelompok apa ini? Kelompok burung. Kalian mengamati daun ya. Nanti kalian harus bisa membedakan gimana bentuk daunnya. Ini daun apa namanya? Daun cemara ya. Nanti daun cemara sama daun batu itu berbeda. Nanti kalian perhatikan bentuknya. Ini disukain ulat apa enggak? Kalau nggak disukai ulat, kalian buat ya. Cari pohon yang disukai ulat misalnya ini. Ini kan daunnya lebih lembut ya nak. Nanti pasti disukai ulat. Nanti pada saat dioramanya kalian buat disukai ulat. Oke? Oke. Contoh. Oke, kalau kalian dihitung sampai 5 semua sudah ada di kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Kalian sudah mengamati tadi? Sudah. Kalian mengamati apa saja tadi? Oke, sudah semua di kelas anak-anak? Iya. Gimana? Senang nggak di luar? Capek nggak? Capek. Ya, memang dapat kelas di atas memang. Nah sekarang karena kalian sudah selesai mengamati, sekarang ibu bagikan anak-anak LKPD. Biasakan kalau sudah memberikan LKPD nanti kalian kerja dengan kelompoknya masing-masing. Biasakan yang depan ada belakang, ya. Oke, sekarang ibu bagikan. Di sini ada materi ajar dan LKPD. LKPD-nya ada 2, LKPD 1 dan LKPD 2. Oke, sekarang ibu bagikan dulu materi ajarnya. Ambil kelompoknya satu. Materi ajarnya. Ini materi ajar. Nanti kalian menjawab LKPD sesuai dengan materi
Sudah semua kelompok mendapatkan LKPD dan materi ajar? Kalau sudah semua, sekarang kalian boleh mengerjakan LKPD. Tapi sebelum kalian mengerjakan LKPD, ingat, baca dulu suruhannya. Kita kerjakan dulu LKPD pertama tentang pokok pikiran. Baca dulu petunjuknya. Sebelum anak-anak mengerjakan LKPD, sebaiknya bacalah bahan ajar terlebih dahulu. Berarti bahan ajar dan materi ajar dibaca terlebih dahulu. Ya. Yang kedua, kerjakan tugas-tugas yang terdapat dalam LKPD. Kerjakan, habis dibaca dikerjakan. Setelah itu, kerjakan setiap persoalan yang terdapat pada LKPD di tugas tulis. Ini ada dalam lembar tugasnya. Ya, lanjut. Isikan identitasmu terlebih dahulu. Ingat, biasakan isi identitas nama kelompok kalian. Nama kelompok, nomor absen, nama-nama di kelompok. Ya, jangan sampai nggak isi. Baik, sudah siap semua? Sudah. Terima kasih mengerjakan LKPD selama 15 menit. Nanti kalau ada yang kesulitan, ingat, tanyakan sama bu guru. Di mana kesulitan kalian harus ditanyakan sama bu guru. Baik, sekarang boleh dikerjakan bersama kelompok, tidak boleh bekerja sendiri. Baik, sekarang kalau anak-anak kalian kesulitan mengerjakan LKPD-nya, kalian boleh searching di Google menggunakan HP yang kalian bawa tadi. Oke? Berikan kalian waktu. Baik, nanti anak-anak juga dalam kegiatan mencarinya di Google kayak ibu. Nah, Google. Klik diorama rantai makanan nanti ya. Sudah ada yang selesai? Belum? Aku kasih waktu lagi 3 menit.
Nah, sambil menunggu yang belum selesai, sekarang karena di LKPD yang kedua itu ada kalian membuat proyek, namanya proyek. Kalian sudah membawa alat-alat, Nak? Sudah. Baik. Sekarang kalian sambil menunggu yang sebelum selesai, keluarkan dulu alat-alatnya. Sudah sediakan. Sudah? Keluarkan dulu anak-anak. Oke, KPD-nya dulu sudah selesai semua? Sudah. Oke, semua ada ke depan. Semua ada ke depan anak-anak kalau sudah selesai. Sudah? Oke, sudah ke depan. Tidak ada tambahan, sudah ke depan. Nah, sekarang karena di LKPD kedua, Ibu ajar anak-anak untuk membuat proyek, membuat diorama rantai makanan menggunakan barang-barang yang ada. Barang sederhana. Ibu sudah bawakan anak-anak kardus bekas. Pernah lihat kardus bekas? Ini terbuat dari apa, Nak? Kayu. Jadi ini ramah lingkungan. Ibu nggak kasih kalian bawa styrofoam karena styrofoam itu tidak ramah lingkungan. Jadi ibu ganti dioramanya pakai kardus bekas. Kardus bekas ini berasal dari kulit kayu yang sudah diolah. Yang banyak macam-macam olahan kulit kayu yang bisa digunakan. Contoh kertas. Kertas merupakan dari kulit kayu anak-anak, dari pohon. Nah, sekarang keluarkan dulu alat-alatnya seperti yang ibu kasih, plastisin. Ada origami, terus gunting, sama lem ya. Dan sekarang ibu bagikan anak-anak kardus. Oke, bagikan anak-anak kardus. Kardus ini kalian pakai kandang si rantai makanannya, ya. Nanti pembuatan ini hanya 30 menit, tidak boleh lebih. Jadi kalian semua harus bareng-bareng buat. Ada yang buat binatangnya, ada yang buat kandangnya, ada yang buat tempel-tempel aja biar bagus. Oke, semua ibu kasih waktu 30 menit. Oke, sekarang anak-anak berjumpa bersama kelompoknya dulu. Sudah? Dihiasi boleh ya. Ada bawa plaster dulu. Anak-anak boleh melihat gininya nih, contohnya di internet bagaimana caranya membuat, ya. Sawitri. Oke, Sawitri boleh search di Google bagaimana cara membuat diorama. Oke, ada yang mau plaster? Ya, plasternya boleh dibentuk juga. Dulu cara membuat diorama rantai makanan. Kalian buat ini juga. Namanya contohnya ya. Nah, ini rumput contohnya anak-anak ya. Kalian sekarang buat pot rumputnya yang ada warna coklatnya ada nggak? Coba warna hitam Pak. Seperti itu ya. Ini sudah jadi contoh rumput. Nah, ya. Nanti taruh
nanti di sana di biorama. Nanti? Nanti? Oke. Saya pegang di sini hiasan sekarang pakai manila ya. Sekarang kalian tata sekarang mana dia produsen. Nanti isi tulisan produsen ya. Saya membuat produsen ya, produsen ya. Terus suratnya konsumen 1 isi ya. Oke, ada ya. Ini burungnya burung apa nih? Burung elangnya udah dipasang burung elang. Oh iya itu ya, iya. Nanti taruh di sini burung elangnya. Terus biar mau nempel dia boleh pakai plastisin dulu tempel. Dapetin boleh tidak pakai meter biar nggak jatuh ya. Nanti isi keterangan kalau ini produsen isi produsen. Ya. Nanti ya juga ya nak ya. Biar rapi isiin nanti produsen konsumen pakai tulisan aja. Ya. Nanti ada yang presentasi nanti soalnya biar bagus hasilnya. Oke, udah ya. Waktu lagi 5 menit. Oke anak-anak, karena waktu sudah habis, sekarang anak-anak harus ke depan. Ayo ke depan. Sudah jadi semuanya kan? Oke, coba dilihat dulu, taruh di depan meja semua. Alat guru. Oke. Sudah jadi semua. Baik. Wah, bagus ya. Oke. Sekarang Ibu ajak anak-anak untuk presentasi. Baik. Biar tidak ada yang sayap-sayap lagi, ada yang nggak mau. Pokoknya semua harus presentasi. Jadi Ibu pakai undian, pakai aplikasi Spin ya. Siapa nama kelompoknya keluar, nanti itu yang maju ke depan mempresentasikan hasil dari LKPD dan diorama rantai makanan. Siap semua? Siap. Kita tampil yang pertama. Satu, dua, tiga. Apa ya? Rumput. Oke, nomor rumput maju ke depan. Ayo, nomor rumput semuanya. Semuanya maju ke depan. Nomor rumput. Sekarang, ayo presentasi di depan, yang di belakang. Oke, saya cukup memperkenalkan nama kelompok. Terus siapkan kelompok, baru kalian presentasi LKPD dan diorama. Baik, semuanya sudah kelihatan presentasi. Oke, nggak ada yang sembunyi-sembunyi, nggak boleh. Oke. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nika Dayani Krisnanti, nomor absen 5 dari kelompok rumput. Om Swastiastu, nama saya Nika Swastiastu, nomor 21, kelas 5B dari kelompok rumput. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putri Tiana Wulandari, nomor absen 4 dari kelompok rumput. Om Swastiastu, nama saya Pandita Pulita, nomor Mas Putra, nomor absen 28 dari kelompok rumput. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Satrawan, nomor 7 dari kelompok rumput. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gusti Agung Ayu Dita Kirana Larasati, nomor absen 11 dari kelompok rumput.
lihat kelompok dulu. Yuk. 1, pegang dulu ya. 1, 2, 3. Kelompok rumput. Kita hebat, kita cerdas, berkarakter, bersemangat. Kelompok rumput, kelompok rumput, hebat, hebat, hebat. Good job. Sekarang presentasikan LKPD dulu. Oke. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang LKPD pokok pikiran. Yang kelas Wisnu. Apa? Ayo. Yang pertama ada temukan ide pokok masing-masing paragraf teks non-fiksi tersebut. Dalam ekosistem terdapat hubungan udara beberapa makhluk hidup. Yang kedua, susunlah 2 buah pertanyaan dari teks non-fiksi tersebut. Yang pertama, apa judul dari teks non-fiksi di atas? Yang kedua, apa itu jaring-jaring makanan? Nomor 3, apa ini tuh? Oke, yang nomor 3 ini. Ayo langsung dipresentasikan. Siapa? Jangan kesal lagi. Sawitri. Dipresentasikan. Ini namanya ini biorama kelompok saya. Ini adalah biorama kelompok saya. Ini rumput produsen. Ya, rumput produsen katanya. Ulat konsumen 1. Ulat konsumen 1. Burung konsumen 2. Ular konsumen 3. Ular konsumen 3. Elang konsumen 4. Ya, elang konsumen 4 katanya. Jamur pengurai. Jamur pengurai. Oke? Dilihat itu dulu teman-temannya. Ini hasil biorama kelompok apa nih? Rumput. Bagus ya? Bagus. Oke. Tepuk tangan buat kelompok rumput. Nah, Ibu minta lagi satu kelompok untuk mempresentasikan. Nanti kelompok yang lain juga dapat ya. Tapi sebelum kelompok yang lain dapat, Ibu pengen tahu kira-kira dalam presentasi kelompok rumput ada yang berbeda nggak punya kalian? Ada? Ada? Oke. Kalau ada, Ibu spill lagi sekali. Spill lagi sekali ya. Yang spill lagi sekali yang itu maju ya. Ulang lagi, ulang ya, pada butuhnya. Ulang lagi. Aduh. Bapak guru. Oke, bapak guru maju. Oke, hati-hati bapaknya beda ya. Itu bilang nama kelompok, kalian nggak usah mengenalkan kelompok kalian ya. Nama kelompok saja. Ya, lebih cepat ya. Oke? Ya, Bapak Guru. Baik, Bapak Guru sebelum kalian presentasikan, yel-yelnya dulu. Kelompok dulu ya. Yel-yel kelompok guru. Kelompok guru. Kita cerdas, berkarakter, kreatif, bersemangat. Kelompok guru hebat, hebat, hebat. Bagus. Tepuk tangan buat Bapak Guru. Oke, presentasi dulu Bapak Guru. Temukan ide pokok masing-masing paragraf dan posisi tersebut. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa makhluk hidup. Dua dari makanan adalah hubungan
keenam ada jamur sebagai pemulai. Bagus, selamat tangan buat kelompok. Oke, silakan ikut lagi satu kelompok ya. Oke, siap. Jamur. Benar nggak? Jamur. Oke, kelompok jamur lagi satu lagi ya. Semangat dong. Sini, cepat. Kenapa nama kelompok ya? Oke. Udah? Curang ngomong? Udah. Kenapa nama saya dulu Dewi Ajeng Putri dari kelompok jamur nomor absen 8. Udah kelompok jamur. Ya. Yuk, terus yang kelompok jamur ayo. Kelompok jamur hebat, cerdas, mandiri, berkarakter. Kelompok jamur Jaya. Oke. Dipresentasikan NKPD. Temukan ide pokok masing-masing paragraf teks non-fiksi di dalam sebuah ekosistem terdapat beberapa Terus yang kedua? di dalam dan kedua hewan yang terlibat makin banyak dan bagian yang harus juga makin Oke, bagus. Lanjut langsung ke bioramanya. Tidak ketika. Ya. yang pertama ada rumput sebagai produsen, yang kedua ulat sebagai konsumen utama, kedua burung sebagai konsumen kedua, ulat sebagai konsumen ketiga, elang sebagai konsumen puncak, dan jamur sebagai pemurah. Bagus. Good job semua, bagus nggak bioramanya? Keren sekali ya kelompok apa nih? Kelompok jamurnya keren. Tepuk tangan buat kelompok jamur. Tadi semuanya ini Ibu lihat kelompok jamur paling mendekati contoh yang Ibu kasih. Ya, kotaknya besarnya sudah sesuai. Terus komponen-komponennya anak-anak, Ibu lihat ini. Jamur sebagai pemulai sudah lengkap, benar. Kalau produsen itu rumput, bagus, sudah benar. Rumput sebagai produsen. Selain rumput ada nggak bisa dipakai produsen? Jagung, jagung, ya. Terus yang kedua ada ulat. Selain ulat ada nggak? Tikus, ya. Yang ketiga ada burung. Selain burung? Iya, ular ya. Kalau ini kan namanya rantai makan yang lengkap sampai ada 4. Sampai konsumennya ada 4. Nama konsumen tingkat 4 itu namanya konsumen puncak. Ya, udah benar ya. Bagus sekali ya. Tapi jangan buat kalian. Nah, hari ini kita sudah melakukan banyak sekali kegiatan. Ini merupakan kegiatan yang paling padat untuk kita ya. Nah, sekarang dari semua kegiatan ini, menurut kalian di mana perlu kita perbaiki dan menurut kalian tuh paling menyenangkan yang mana? Oke, beri Ibu ini masukan dulu. Yuk, Randi gimana paling senang? Yang paling senang itu pas meneliti benda hidup. Oh, di luar halaman. Berarti Adi suka di luar ruangan, luar kelas belajar. Oke, boleh. Ada lagi? Mempresentasikan ke depan. Baik, bagus. Ayo, bagus apa? Menonton video, Menonton video, bagus. Lagi. membuat diorama, Job. Nah, dari semua kegiatan itu kira-kira kita ngapain aja semuanya anak? Apa aja kita kegiatan kita hari ini?
Himne guru, ya lagi. Mempresentasikan. Oke, bagus. Oke, sekarang karena kalian keren, sudah hebat. Ibu sekarang bagikan kalian evaluasi. Nah, evaluasi kalian hari ini Ibu kirimkan melalui WA. Ya. Di linknya sekarang kirimkan ya. Baik, sekarang Ibu kirimkan soal evaluasinya melalui link. Sekarang Ibu kirim di grup paguyuban kalian. Sekarang kalian kerjakan evaluasi Ibu ya. Soalnya hanya 10. Waktunya 10 menit. Mulai dari sekarang. Saya Ibu kirimkan ya. Waktu 10 menit. Oke, sudah ada yang selesai ternyata. Satu orang. Cepat sekali menjawab. Ya, lagi 30 orang belum menjawab. Sudah ada 5 orang selesai? Baik, sudah 28 orang. Lagi 3 orang belum selesai. Baik, yang sudah taruh HP-nya dulu. Yang 3 orang selesaikan dulu ya. Oke, sudah? Sudah semua ya? Sudah. Sekarang Ibu tampilkan hasilnya. Ini hasil dari evaluasi anak-anak. Dulu ya. Oke. Oke, ada 4 orang yang mendapat 60. Reza, Winnie, Angga, sama Gio. Baik, anak-anak yang nilainya di bawah KKM atau nilainya 60 ke bawah, Ibu kasih anak-anak untuk remedial. Sedangkan di atasnya Ibu kasih pengayaan ya. Nah, di dalam ini soal nomor 1 dan nomor 2 kalian banyak salah. Berarti kalian banyak salah di ide pokok. Kalian sulit menjawab soal di ide pokok ya. Nanti kalian belajar ya gimana cara menentukan ide pokok. Tapi untuk di pelajaran IPA sudah hampir semua yang benar jawabannya. Ngerti anak-anak? Ngerti. Baik, sekarang masukkan dulu apa namanya? Alat-alatnya ke dalam tas. Sekarang kita ngapain sekarang anak-anak? Kira-kira? Semuanya? Semuanya.
Doa selesai. Baik, terima kasih Kak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini semua? Masih semangat? Masih. Coba semangat lagi sekali. 1, 2, 3. Oke, kalau sudah selesai, yang paling ramai sudah pulang kelas. Sudah dimasukkan barang-barangnya? Sudah. Oke, sekarang sebelum pulang, tolong dioramanya dipajang di papan pajangan kita. Dirapikan ya, Nana. Nah, dirapi ya. Dirapikan ya. Oke, yang gede taruh di belakang. Udah? Ya, udah. Udah segitu aja dulu. Gimana Bapak? Ya. Oke. Semua yang rapi boleh pulang, ambil tas langsung pulang ya. Kita sambil tepuk pulangnya ya, kelompoknya ya. Oke, nomor Krisnanya pulang duluan. Ayo ambil tasnya. Yang lain pakai tas dulu nak, biar kalian lebih cepat. Ayo kita tepuk kita dulu yuk pulangnya. Yang ini. Yuk. Oke, pulang. Oke, lanjut nomornya Ika. Tolong ya, hati-hati ya di jalan.